Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nur Asya Fitri dengan NIM 22410100023. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Latin akar katanya adalah manus yang berarti tangan dan engri yang berarti melakukan atau menggerakkan. Gabungan dari kedua kata tersebut membentuk istilah manajer yang memiliki makna menangani atau mengatur sesuatu dengan tangan. Sedangkan secara istilah, manajemen pada dasarnya diartikan sebagai rangkaian proses dalam mengatur, mengelola, dan mengarahkan sebagai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Usman, manajemen dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan bantuan serta kerjasama dari pihak lain. Sedangkan istilah hubungan masyarakat yang sering disingkat sebagai HUMAS pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 1807. Pada waktu itu, istilah yang digunakan adalah public relation, yang awalnya lebih terkait dengan hubungan luar negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, makna public relation berkembang menjadi lebih luas dan mulai diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam sektor pendidikan. Hermino menjelaskan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat merupakan sebuah proses komunikasi dua arah yang terjalin antara lembaga pendidikan dan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan berbagai pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan terorganisir dalam kerangka kerja sebuah program organisasi. Kegiatan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dikelola oleh individu atau tim yang memiliki keahlian dalam mengatur komunikasi yang efektif. Tujuannya yaitu untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik serta menciptakan citra positif lembaga atau organisasi di mata masyarakat luas. Selanjutnya, prinsip dan prosedur penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk prinsipnya, ini ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu integriti. Prinsip ini menegaskan pentingnya keterpaduan dalam seluruh aktivitas hubungan antara sekolah dan masyarakat. Dengan kata lain, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus bersifat komprehensif dan konsisten mencakup baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik yang sedang, telah, maupun akan dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini menekankan bahwa hubungan antara sekolah dan masyarakat perlu dipelihara secara terus-menerus, bukan hanya dilakukan secara prosadis atau sesaat. Hubungan tersebut tidak boleh hanya muncul saat sekolah membutuhkan bantuan, misalnya ketika akan meminta dana dari orang tua atau masyarakat. Sikap seperti ini sering membuat masyarakat beranggapan bahwa setiap undangan ke sekolah selalu berkaitan dengan permintaan bantuan uang, sehingga mereka enggan hadir atau bahkan mewakilkan kehadiran kepada orang tua lain. Yang ketiga yaitu simplicity.
Prinsip ini menekankan pentingnya kesederhanaan dalam menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat, baik melalui komunikasi langsung secara personal maupun secara kelompok. Inti dari prinsip kesederhanaan ini antara lain informasi yang diberikan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang ramah dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu pemilihan kata-kata dalam penyampaian informasi harus menggunakan istilah yang jelas, disukai, dan terasa akrab bagi masyarakat atau pendengar sehingga mereka merasa nyaman dan mudah menangkap maksud dari pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu penyajian informasi sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat setempat agar komunikasi berjalan secara efektif dan diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu coverage. Pemberian informasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek penting yang terkait dengan kegiatan sekolah seperti program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, serta berbagai aktivitas lainnya. Informasi yang disampaikan harus bersifat lengkap, akurat, dan selalu memperbarui sesuai dengan perkembangan terkini. Selanjutnya yaitu constructiveness. Program hubungan antara sekolah dan masyarakat sebaiknya dirancang dengan cara yang konstruktif, di mana sekolah menyampaikan informasi yang bersifat membangun kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong respon positif dari masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mereka secara menyeluruh tentang berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi sekolah. Pemahaman ini dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun daftar masalah yang harus dikomunikasikan secara berkelanjutan kepada kelompok masyarakat yang tepat. Prinsip ini mengharuskan penyampaian informasi dilakukan secara objektif, tanpa emosi atau manipulasi, termasuk mengungkapkan kelemahan sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, adaptability. Program kerjasama antara sekolah dan masyarakat harus disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Penyampaian ini mencakup berbagai aspek seperti pola aktivitas sehari-hari, kebiasaan yang dilakukan, budaya lokal, serta jenis informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, waktu dan cara pelaksanaan kegiatan juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar kegiatan tersebut berjalan efektif dan mendapat sambutan positif. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Proses manajemen hubungan antar sekolah dan masyarakat melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam fungsi manajemen yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kebijakan, program maupun kegiatan. Fungsi ini berperan sebagai panduan utama untuk mengarahkan seluruh kebijakan dan aktivitas organisasi. Dalam prosesnya, perencanaan mencakup penentuan program serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Singkatnya, perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan berkelanjutan guna memilih alternatif terbaik bagi berbagai opsi yang tersedia demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu perorganisasian. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas-tugas yang harus dilakukan serta mengatur pemanfaatan sumber daya yang ada agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.
Fungsi ini mencakup seluruh aktivitas manajerial yang berperan dalam mengubah rencana kerja menjadi suatu struktur organisasi yang memuat pembagian tugas serta penetapan wewenang masing-masing bagian. Fungsi perorganisasian menghasilkan struktur organisasi mencakup beberapa aspek penting, antara lain yang pertama yaitu penetapan staf. Di sini penetapan staf yakni aktivitas yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Fungsinya yaitu meliputi penentuan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan, proses rekrutan calon pegawai yang potensial, seleksi tenaga kerja, penetapan standar kerja, pemberian kompetensi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemimpinan, yang meskipun dapat dirumuskan dengan cara berbeda, tetap mengacu pada proses untuk memotivasi dan menginspirasi anggota organisasi agar mencapai tujuan bersama. Fungsinya yaitu bertujuan agar para bawahan dapat bekerja dengan semangat tinggi dan terjaga motivasinya. Yang ketiga yaitu pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan fungsi pengarahan. Motivasi meliputi berbagai usaha untuk membentuk perilaku individu dalam organisasi, termasuk aspek kepemimpinan, komunikasi, kerjasama kelompok, modifikasi perilaku, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengendalian, controlling. Ini merupakan fungsi terakhir dalam manajemen menurut para ahli. Controlling adalah proses yang memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan korektif untuk menjamin hasil yang diinginkan dan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pemimpinan, adalah tahap di mana setiap anggota mulai menjalankan tugasnya, dan pemimpin berperan memastikan bahwa seluruh personil melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penafsiran, adalah proses yang dilakukan agar meskipun setiap anggota memiliki tugas yang berbeda-beda, mereka tetap bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses bertujuan menyediakan informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan kualitas mencapai tujuan, perencanaan, pelaksanaan, serta dampaknya. Informasi ini sangat berguna untuk membangun pengambilan keputusan, mempertanggungjawabkan hasil, dan memperdalam pemahaman terhadap suatu fenomena. Dengan demikian, inti dari evaluasi adalah menyediakan data yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, evaluasi juga melibatkan serangkaian kegiatan seperti pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta perencanaan program ke depannya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, model penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah model diartikan sebagai pola, contoh, atau rancangan yang digunakan sebagai acuan dalam menciptakan sesuatu. Selain itu, model juga dipahami sebagai representasi atau gambaran yang dirancang untuk mencerminkan realitas. Sementara itu, menurut pandangan penulis, model merupakan suatu bentuk pola hubungan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Model ini terdapat beberapa model pendekatan manajemen humas, hubungan sekolah dan masyarakat, yang antara lain yang pertama. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu Presence-Centric Publicity. Dalam manajemen humas sekolah lebih menekankan pada tujuan untuk membentuk citra sekolah di mata masyarakat melalui penyampaian informasi yang bersifat satu arah.
Dalam model ini, komunikasi dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat tanpa mengharapkan umpan balik secara langsung. Informasi yang disampaikan seringkali dipilih-pilih, hanya menonjolkan sisi positif sekolah dan cenderung bersifat persuasif bahkan terkadang manipulatif. Yang kedua yaitu public information. Ini merupakan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan di sekolah. Proses komunikasinya bersifat satu arah tanpa adanya unsur propaganda maupun pendekatan yang bersifat membujuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu two-way asymmetric. Model ini dikembangkan untuk menjalankan pendekatan persuasi atau ajakan yang bersifat ilmiah dan terstruktur. Komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, di mana masyarakat aktif memberikan berbagai tanggapan dan masukan atas informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah, khususnya mengenai isu-isu pendidikan yang belum merata. Dan yang terakhir yaitu two-way symmetric. Model ini bertujuan untuk membangun saling pengertian antara sekolah dan masyarakat melalui komunikasi dua arah yang seimbang, di mana kedua pihak saling memberikan feedback. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.